Baik, teman-teman, selamat siang semuanya. Perkenalkan, saya Ibu Yani Cahya yang sering dipanggil dengan sebutan Madam Supro ya. Mohon maaf siang hari ini mungkin ada sedikit gangguan teknis, jadi agak terlambat. Nah, saya akan mulai saja mempresentasikan untuk para trader pemula. Pastinya memiliki satu pemikiran ya. Wah, saya mau trading nih. Saya tentunya butuh modal. Nah, selama ini yang dipikirkan oleh teman-teman trader itu kebanyakan yaitu modal trading berupa uang itu ya. Nah, sekarang kita mau masuk lebih dalam lagi. Sebenarnya apa aja sih modal trading yang dibutuhkan untuk pemula ya. Tapi mungkin sebelum kita masuk lebih dalam lagi, teman-teman, saya ingin memperkenalkan diri lebih dalam lagi. Saya seorang ibu rumah tangga ya, single fighter. Jadi sejak usia saya 40 tahun saya sudah bekerja sendiri untuk menghidupi kehidupan saya dan juga anak-anak saya. Nah, saya mendapatkan perbaikan finansial itu dari yang namanya trading forex. Dan saya masih konsisten mulai dari waktu itu sampai hari ini saya tetap menjadi seorang trader. Saya hanya ingin memberikan satu motivasi kepada teman-teman ya. Mungkin di antara teman-teman banyak yang sudah trading tapi selama ini gagal atau bisa dikatakan banyak loss-nya ya. Nah, di sini sebagai saksi hidup bahwa ketika kita trading forex dengan cara yang benar, ternyata trading forex ini bisa loh untuk menghidupi kita. Nah, seperti itu yang ingin saya sampaikan ya. Baik teman-teman, kita langsung aja masuk di dalam materinya tentang modal. Apa sih modal itu? Kalau kita lihat di kamus ya, kamus KBBI, modal itu bisa berupa uang ataupun bisa berupa barang ya, yang bisa digunakan untuk dasar di mana kita melakukan satu usaha. Dan di sini khususnya usaha trading ya. Ya, saya katakan trading itu adalah usaha. Ya, karena kalau kita mau tekuni trading forex ini, itu akan berkembang. Ya, seperti kalau kita punya satu usaha-usaha yang lain kayak seperti bisnis-bisnis konvensional pada umumnya. Ya, karena banyak sekali orang yang berpikir bahwa trading itu adalah main-main gitu ya. Bahkan ada banyak yang berpikir bahwa trading itu semacam judi seperti itu. Tapi sebenarnya trading itu merupakan satu bisnis. Bisnis yang bisa kita seriusin, yang bisa kita kerjakan ya. Kita kelola dengan baik sehingga bisnis trading ini bisa mendapatkan hasil untuk kita. Ya, hasil yang benar-benar cukup lumayan lah istilahnya ya, bukan sekedar hanya untuk pendapatan tambahan. Biasanya kan orang seperti itu ya pemikirannya, oh pendapatan tambahan. Tapi bagi saya trading ini bisa menghidupi saya benar-benar. Nah, Bapak Ibu, modal ini adalah satu hal yang sangat utama di mana kita bisa mendapatkan keuntungan dari bisnis trading forex ini. Modal adalah suatu hal yang sangat penting ya. Jika kita trading tanpa adanya modal, maka trading ini tidak bisa berjalan seperti seharusnya. Ya, modal itu diperlukan dalam berbagai skala trading. Baik orang yang mau tradingnya kecil-kecilan, maupun ada orang yang punya skala besar, trading dengan modal yang besar, seperti itu ya. Nah, dengan adanya modal, maka proses trading secara keseluruhan bisa berjalan dengan lancar. Karena kesuksesan seorang trader itu dipandang dari kesiapan modalnya, Bapak Ibu ya. Banyak sekali orang yang kepingin trading. Mereka nggak paham gitu ya. Kalau trading itu dibutuhkan yang namanya modal. Bahkan mereka mencari saya, Madam, saya ingin belajar trading, tapi nggak punya modal sama sekali. Terus bagaimana kita bisa melakukan trading? Kayaknya kalau bisnis konvensional yang lainnya itu secara otomatis orang berpikir,
wah ini butuh modal gitu ya. Tapi karena trading selama ini sudah sangat dipermudah gitu ya, sehingga banyak orang yang meremehkan yang namanya modal ini. Mereka nggak punya modal, tapi mau coba-coba untuk terjun di bisnis trading ini. Oke. Nah, sekarang kita mau lihat ada beberapa macam modal berdasarkan wujudnya. Ya, yang pertama adalah modal dalam bentuk uang. Ya, memang benar-benar real uang. Nah, ini yang dibutuhkan untuk modal trading forex-nya, di mana modal ini diharapkan ketika kita melakukan aksi trading forex, maka modal ini akan berkembang, modal ini akan bertumbuh, ya. Tetapi perlu teman-teman ingat ya, bahwa profit trading itu berbanding seimbang dengan yang namanya modalnya. Kalau trading kita dinamakan trading yang sehat. Ya. Seringkali orang melihat para trader yang sudah profesional, para trader-trader senior, mereka yang sudah sukses di trading, yang sudah lama trading, dan mereka sudah berhasil, ya, diibaratkan bahwa kalau orang sudah berhasil trading forex, pasti ya kaya raya, pasti. Ini image-nya ya teman-teman. Kalau liburan ke luar negeri, naik kapal pesiar, ya, kita banyak melihat gitu ya. Bahkan promo-promo dari produk-produk trading forex itu sering menggambarkan bahwa orang yang sukses trading itu mereka punya mobil Ferrari, ya, shopping dengan barang-barang branded, dan itu sangat menggeliurkan teman-teman ya. Sehingga banyak orang yang ingin terjun di dunia trading, pengen sukses seperti mereka. Nah, nggak apa-apa teman-teman, cuman mereka memulai dari modal yang tidak mereka pikirkan dulu. Sekedarnya, ala kadarnya, dengan modal, ya, misalkan saja saya hanya punya sedikit, Bu, hanya punya 10 dolar, hanya punya 100 dolar, tapi angan-angannya pengen mendapatkan profit, ya, ribuan dolar, bahkan ratusan ribu dolar. Pengen cepet-cepet bisa beli mobil Ferrari, pengen cepet-cepet bisa jalan-jalan ke luar negeri, naik kapal pesiar, ya. Pengennya seperti itu, pengennya instan. Nah, inilah yang saya namakan mindset, teman-teman ya. Yang terpenting adalah mindset. Ini masuk di dalam psikologi forex. Bahkan teman-teman mungkin menggemari strategi-strategi trading yang sering dikatakan orang bomber, ya, ngebom gitu ya. Para pengebom yang mereka biasanya trading dengan uang kecil, modal kecil, ya, 10 dolar, tapi dipertaruhkan 10 dolar itu. Pengennya profit, ya, ternyata memang profit. Tembak 10 dolar dapat 100 dolar. Pengennya 10 dolar dapat 1000 dolar keuntungannya, ya. Tetapi teman-teman perlu diketahui, mindset trading yang bukan seperti bisnis, yang mereka cuma main-main dengan mindset yang saya katakan, cara trading seperti ini adalah mindset berjudi. Karena untung-untungan, karena mereka sudah memang merelakan jika gagal, uang ini akan hilang semua modalnya. Maka ini akan mengakibatkan yang namanya lelah mental. Ya, kelemahannya adalah bisa gagal. Karena trading dengan cara seperti ini butuh yang namanya ketepatan. Sistem probabilitasnya harus benar-benar bagus. Dan ini susah ya teman-teman ya. Jika diteruskan bisa jadi secara probabilitas keuntungannya itu
lebih kecil daripada kerugiannya. Sekali untung mungkin dia dapat 100 dolar, tetapi ruginya setelah dihitung-hitung lebih besar dari 100 dolar itu. Jadi kemungkinan gagalnya itu juga sangat besar, teman-teman ya. Ini akan merusak mental kita. Dan kelemahannya lagi, tentunya orang-orang yang trading dengan cara seperti ini, karena modalnya kecil, mereka nggak akan berani meskipun dia sudah untung dan sudah punya 1000. Belum tentu mereka berani trading dengan modal yang besar, karena mereka tahu bahwa resikonya sangat besar. Jadi seumur hidup teman-teman, selama dia trading, ya uang kecil terus. Nah, teman-teman sekalian, inilah yang saya sebut profit trading berbanding seimbang dengan modalnya. Jadi, teman-teman kalau mau terjun di trading forex, pertimbangkan dulu. Teman-teman harus punya yang namanya modal. Ibaratnya kita mau berbisnis apapun, ya, misalkan mau buka warung pecel itu aja, kita pasti butuh modal. Kita kelola dengan serius supaya warung kita bisa berkembang. Demikian juga dengan yang namanya bisnis trading. Karena trading yang sehat itu konsepnya sekali lagi seperti bisnis pada umumnya. Baik, kemudian modal apa lagi? Modal dalam bentuk alat-alat penunjang. Ini juga sangat penting ya, selain modal dari modal trading itu sendiri. Nah, modal dalam bentuk alat-alat penunjang ini juga perlu dibeli dengan uang kita, dengan modal kita. Ya, jadi modal uang kita itu dirubah bentuknya menjadi alat-alat penunjang. Artinya kita juga harus siap dong punya modal. Nah, kenapa harus ada alat-alat penunjang ini? Karena dengan adanya alat penunjang, kita bisa mendapatkan kemudahan dalam kita melakukan aksi trading tersebut. Bahkan mungkin ya dengan alat penunjang ini, dan itu merupakan satu ilmu trading itu. Ya, jadi ada alat penunjang yang hanya mempermudah, tetapi ada alat penunjang yang memang itu ilmu tradingnya. Kalau tidak ada alat itu tidak bisa trading, seperti itu ya. Seperti teknik trading selama ini yang saya ajarkan itu yaitu trading mancing namanya, manual balancing, itu membutuhkan yang namanya tools. Kalau tidak ada tools itu ya sudah kita nggak bisa trading mancing. Jadi ada banyak teman-teman ya, berbagai macam teknik trading. Ada yang mungkin nggak pakai alat-alat penunjang, yang bisa dikatakan indikator lah, seperti itu ya. Ada yang polosan seperti itu ya. Kita nggak perlu harus pakai alat penunjang, hanya melihat candle dan lain sebagainya. Tapi ada berbagai macam cara trading teman-teman. Ya. Ada lagi kita butuh laptop, karena ada teknik trading yang tentunya juga butuh laptop gitu ya. Misalkan saja ada trading yang dengan menggunakan software, misalkan robot gitu ya, yang harus dipasang gitu ya, butuh VPS. Ada juga yang nggak perlu pakai laptop, tapi dibutuhkan yang namanya HP Android. Nah seperti itu. Jadi kita juga harus memiliki alat-alat penunjang itu. Dan itu harus dibeli ya. Mungkin ada yang gratisan, boleh. Kalau yang gratisan misalkan tools-tools yang sudah dipersiapkan yang ada di MetaTrader, kita bisa ambil dengan gratis. Atau mungkin ada di Google ya, di internet Anda bisa searching, cari alat-alat tools-tools trading yang gratis, Anda bisa ambil. Tetapi ada juga tools-tools yang harus custom, yang kita harus menghubungi yang namanya para IT yang bisa membuatkan tools itu untuk kita. Dan kita juga pasti harus membayar jasa dari IT tersebut. Nah, banyak sekali orang yang tidak paham ya teman-teman mengenai modal ini. Mereka pikir ada pelajaran gratis gitu ya. Mereka pengen belajar trading ya. Mereka cari-cari di internet, ada pembelajaran gratis, tetapi akhirnya mentok di situ aja, nggak bisa berlanjut karena mereka tidak mempersiapkan modalnya. Nah ini sangat penting sekali.
Oke, baik, selanjutnya kita lihat lagi modal berdasarkan wujudnya. Ada lagi yang namanya modal dalam bentuk abstrak. Oh, kayak lukisan aja ya teman-teman ya, ada abstraknya. Nah, apa aja sih modal yang dalam bentuk abstrak yang nggak bisa kita jelaskan secara secara nyata ya, karena ini abstrak ya. Misalkan ya, pengetahuan trading. Nah, pengetahuan trading ini kan masing-masing trader ini memiliki pengetahuan percaya. Meskipun itu gratis, Bapak Ibu, itu nggak akan worth it kalau ternyata ilmu itu membuat Anda rugi, membuat Anda bangkrut. Jadi sumbernya harus terpercaya. Nah, ketika Anda belajar pun itu juga butuh waktu. Dan waktu ini juga sangat penting ya, dan termasuk juga modal. Anda harus memodali trading ini dengan memiliki waktu yang cukup. Terutama dalam proses pembelajaran teman-teman sekalian ya. Butuh yang namanya trial and error ketika Anda belajar sendiri. Dan memang yang terbaik adalah Anda memiliki mentor trading. Tetapi sekali lagi mentor trading ini juga harus dari sumber yang terpercaya. Karena biasanya mentor trading itu ya mungkin ada juga yang gratis, tetapi banyak yang berbayar. Jadi kita belajar khusus pada orang yang sudah ngerti trading, orang yang sudah punya ilmu, orang yang udah pinter tradingnya. Istilahnya seperti gitu ya teman-teman. Nah, Anda belajar. Kalau Anda keliru memilih mentor, maka Anda juga bisa rugi gitu ya. Anda bisa bangkrut juga. Oleh karena itu sekali lagi sumbernya harus terpercaya. Misalkan Anda belajar dengan mentor yang berbayar, tentunya Anda juga butuh yang namanya modal. Saya sedikit cerita tentang perjalanan trading saya ya. Di awal-awal saya adalah orang yang benar-benar, saya katakan bukan nol lagi ya teman-teman, tapi saya ini minus. Saya selalu mengulang-ulang minus. Artinya minus itu ya secara pengetahuan saya benar-benar nggak ada sama sekali. Kemudian secara teknologi saya tergolong orang yang gaptek dan saya nggak punya laptop. Dan secara keuangan saya juga nggak punya ya, minus, bahkan saya punya hutang banyak ya teman-teman. Jadi secara umur juga sudah nggak muda lagi. Oleh karena itu saya katakan saya minus. Tetapi dalam perjalanan saya paham benar bahwa trading ini membutuhkan yang namanya modal. Oleh karena itu saya nggak akan kaget gitu ya ketika saya minta diajarin oleh seseorang. Waktu itu saya banyak sekali kursus macam-macam orang, macam-macam teknik trading. Nggak kaget kalau saya harus bayar ya teman-teman. Terutama dengan guru-guru saya yang tekniknya cukup bagus, yang bisa saya kombinasikan sampai hari ini. Saya kolaborasikan dengan berbagai macam ilmu trading, dan akhirnya jadilah satu strategi trading. Bisa saya pakai sampai hari ini. Itu saya belajarnya, bayarnya mahal sekali. Saya nggak kaget, karena saya ngerti bahwa trading itu butuh modal. Saya siapkan semua apa yang dibutuhkan. Saya beli laptop, meskipun waktu itu saya harus bersusah payah untuk ngumpulin duit untuk bisa beli laptop. Nah, karena saya apa? Saya serius ingin berbisnis di bisnis trading forex itu. Nah, ini sangat penting pengetahuan ini karena akan mempengaruhi sukses tidaknya Anda sebagai seorang trader itu ke depannya itu. Ya. Kemudian apa lagi? Psikologi trading forex. Nah, ini juga modal ya, teman-teman. Selain ilmu trading, ilmunya untuk Anda melakukan aksi tradingnya, Anda juga butuh ilmu psikologi trading forex. Ya, itu perlu Anda pahami. Dan belajar psikologi trading forex itu bukan cuma sekedar
belajar dengan seorang mentor. Karena psikologi forex itu akan berbeda-beda. Setiap trader memiliki psikologi tradingnya sendiri-sendiri, tergantung dari latar belakang mereka sendiri-sendiri. Butuh waktu, butuh pengalaman. Kemudian Anda juga harus dengan setia untuk punya niat memperbaiki terus-menerus. Ya, jangan bosan-bosan. Oh, saya salah di sini, saya perbaiki lagi. Berarti nggak boleh seperti ini, harusnya kayak gini. Kalau Anda punya mentor, Anda bisa berkonsultasi dengan mentor Anda. Dengan memiliki psikologi trading yang bagus, ilmu trading yang bagus, maka akan mendorong kemajuan dan perkembangan trading Anda. Oke, kemudian apalagi modal kita? Yaitu karakter kita. Setiap orang punya karakter. Yang saya maksud adalah karakter keberanian kita sampai di level mana. Ketakutan kita masing-masing berbeda. Ada di level mana ketakutan kita. Ini juga sangat penting. Ada orang yang uangnya banyak, udah punya mentor, udah dididik dengan baik, sebetulnya udah punya pengertian yang baik mengenai trading, tapi rasa takutnya itu melebihi dari apa yang sudah mereka ketahui. Ya, takut banget, sehingga money manajemennya juga nggak bagus. Kenapa? Karena takut ya. Jadi kebalikannya, ada orang yang sangat berani sehingga money manajemennya trading nggak bagus juga, terlalu besar lotnya, terlalu sering open posisi, over trading ya, nggak karu-karuan. Nah, ada kebalikannya, teman-teman yang takut itu ada. Mau trading takut, itu akhirnya nggak jadi, udah nanti aja. Nggak pede untuk trading. Kemudian apalagi modal yang perlu kita sediakan? Ya, tadi udah saya singgung, yaitu waktu, tenaga. Terakhir ini banyak sekali kejadian penipuan yang mengatasnamakan trading forex. Ya, sehingga dalam tanda kutip nama trading forex ini ya sedikit negatif ya, atau mungkin sangat negatif. Saya juga nggak survei ya, tapi yang saya tahu ketika ada orang mau trading, teman saya, mereka udah ketakutan duluan, nanti ketipu, nanti kebohong gitu. Hal ini karena apa? Karena teman-teman sering kali mengatakan bahwa saya tidak punya waktu, saya sudah tidak ada tenaga lagi, saya sudah capek untuk saya belajar. Sudah meninggalkan yang namanya belajar, titip aja, pakai robot bodong aja, nggak ngerti cara untuk melihat bahwa robot ini beneran, atau satu institusi yang mengaku legal ini beneran ya menjalankan robot yang sungguh-sungguh atau hanya sekedar money game. Nggak bisa membedakan karena kurangnya pengetahuan, karena beralasan tidak punya modal waktu, tidak punya modal tenaga. Modal duitnya banyak, akhirnya juga hilang uangnya. Kenapa? Ketipu, teman-teman. Kalaupun nggak ketipu ya, belajar ala kadarnya, tidak serius, tidak mau menyediakan waktu, tidak ada tenaga katanya ya, hanya tahu sedikit sudah merasa bisa, langsung trading, mungkin nggak ditipu tapi uangnya juga loss ya. Kemudian apa lagi? Kesehatan ya, saya selalu menyertakan dan menyelipkan setiap presentasi saya itu mengenai hal kesehatan. Ini sangat penting sekali ya teman-teman. Karena begini, saya sendiri sebagai seorang trader, saya sudah mengalami yang namanya terganggu kesehatan saya. Saya ada yang namanya sakit GERD. Mungkin sebagian ada yang belum tahu. Sakit GERD itu semacam asam lambung yang naik ke kerongkongan, tetapi kalau saya ini bukan sekedar asam lambung, karena memang di kerongkongan saya ini pembatas antara kerongkongan dan lambung itu udah lemah ototnya, sehingga ya
Meskipun saya kelihatan sehat atau apa, itu seringkali juga keluar gitu asam lambungnya ke kerongkongan, dan itu sangat nggak enak ya, sakit itu. Nah, kebanyakan trader ini kan image-nya ya teman-teman, nggak tidur, kalau malam melean karena trading terus, harus di depan laptop terus. Dan pada kenyataannya, walaupun image-nya seperti itu ya memang ada, walaupun nggak semua, tapi memang ada trader-trader yang seperti itu. Ya, teman-teman, kalau kita sebagai seorang trader, kita duduk terus di depan laptop ya, kita nggak pernah menjaga kesehatan kita, ya, kita udah susah untuk trading lagi. Karena saya pun ngerasakan kalau saya sedang istilahnya kumat gitu ya, sakit GERD saya udah nggak bisa trading. Oleh karena itu saya sekarang sudah memiliki satu pengertian bahwa kesehatan itu adalah hal utama. Seorang trader itu harus sehat, sehat secara fisik maupun mental kita. Trader itu gampang terganggu ya kesehatan mentalnya. Kalau loss bisa marah-marah, bisa stres, asam lambungnya juga bisa kambuh. Juga menurut pengalaman saya sebagai mentor trading, itu juga kalau mau dipikir-pikir juga makan hati ya teman-teman, karena kan trading ini berhubungan dengan uang, dan uang ini sangat sensitif. Bisa jadi orang yang belajar punya harapan yang muluk-muluk tentang uang, tapi pada kenyataannya ternyata kok profitnya segini, saya pikir profit saya besar. Ternyata kok trading itu juga ada cut loss-nya, bisa ngalamin rugi. Saya pikir kalau sudah profesional, sudah canggih, saya nggak akan bisa rugi. Nah, terus ngomel, dan saya harus nampung ngomelan orang-orang yang memiliki perspektif tersendiri tentang forex ini yang berbeda-beda, dan itu juga akan berefek dengan kesehatan saya. Bapak Ibu sekalian, teman-teman, ini sangat penting. Sekali lagi, kesehatan itu merupakan satu hal yang juga utama ya. Jadi kalau selama ini survei ya, dalam seminar-seminar yang sering diadakan oleh guru-guru saya ya, itu sering pakai cara surveinya begini. Kita disuruh milih 5 hal yang utama, yang paling penting dalam hidup kita. Selalu disertakan kesehatan dan duit, ya. Terus hal-hal lain bla bla bla, mungkin keluarga, hobi dan lain sebagainya. Tapi ketika disuruh buang 3, sisakan 2 aja yang paling penting. Hampir sebagian besar mereka memilih kesehatan dan uang. Ya, dan yang nomor 1 selalu kesehatan, dan itu memang benar. Jadi cara berpikir kita adalah ketika kesehatan itu ada pada diri kita, maka kesehatan itu menjadi mudah dan murah. Nah, itu perlu kita pelihara ya pada saat kita masih sehat. Tetapi ketika kesehatan itu udah lari daripada kita, maka kesehatan itu menjadi susah untuk mendapatkannya dan menjadi mahal. Mungkin profit-profit kita yang udah kita kumpulin bertahun-tahun bisa jadi habis, terus kita nggak bisa trading lagi. Oke ya, selanjutnya. Nah, teman-teman, kita lihat lagi modal dari sumbernya sekarang. Ya, kalau tadi ada berbagai macam dari wujudnya ya, sekarang kita lihat dari sumbernya. Nah, ada modal yang sumbernya dari internal, ya, dari dalam diri kita sendiri gitu ya, bukan dari luar diri kita. Misalkan saja modal trading, itu dari uang pribadi kita. Dari mana? Ya, ada yang dari tabungan. Ya, ada uang kita yang udah lebih, yang kita kumpulin bertahun-tahun, sekarang udah punya sekian, saya pengen trading. Nah, sudah punya uang sendiri, pengen trading, ya harus modal uang ini kembali lagi, bukan hanya untuk
kita kembangkan di trading, tapi modal uang ini juga harus dibagi-bagi ya. Untuk belajar tradingnya kan butuh uang tadi, untuk tools trading ya, untuk laptop, untuk segala macam, untuk internet kuota itu juga butuh uang ya. Oke. Nah, teman-teman, orang yang sukses itu selalu mempersiapkan modal tradingnya dimulai sejak dia pertama punya niat untuk dia mau serius masuk di dunia trading. Seperti saya dulu, pada saat saya niat belajar pertama kali, saya belum punya modal untuk tradingnya, itu saya nggak punya banyak. Tapi saya sudah persiapkan modal untuk belajar tradingnya dulu. Ya, nah orang sukses itu juga akan selalu mengembangkan modalnya itu ya, modalnya. Jadi bukan seumur hidup. Oh, saya bisa trading dengan $10, bisa kok. Madam, $10 tuh bisa ngapain muluk-muluk. Terus seumur hidup tradingnya $10. Padahal cita-citanya, harapannya pengen naik kapal pesiar. Nah, teman-teman, jangan patah harapan juga. Meskipun punya $10 nggak apa-apa. Saya bukan mengatakan Anda harus trading dengan uang yang banyak, nanti Anda nggak trading-trading. Tapi Anda harus tahu sekali lagi bahwa profit trading itu berjatuh ya dengan modalnya. Jadi kalau sudah $10, ya kita harus mikir gini ke depan, ya ini saya tambahin jadi $20, jadi $100. Dikembangkan gitu. Kayak kita punya toko, mungkin pertama kita di garasi rumah dulu. Nah, setelah di garasi rumah kita dapat untung, kita pindah. Karena bisnis kita udah lancar, udah menghasilkan, pindah mulai ya sewa toko, nanti kapan-kapan beli tempat, beli ruko sendiri, tambah lama tambah sukses, tambah lama tambah berhasil. Oke? Dan ini berlaku juga untuk kebalikannya. Orang yang gagal trading, itu yang dipikirkan itu profitnya aja. Dia tidak pernah berpikir keamanan modalnya. Makanya teman-teman coba cek ke diri sendiri. Ketika Anda menanyakan kepada mungkin trader yang lebih senior kepada Anda, daripada Anda ya maksud saya. Anda ingin belajar misalnya satu teknik, kemudian Anda mesti tanyanya seperti ini. Berapa ya profitnya? Berapa lama kita bisa profit dengan teknik itu? Saya jarang sekali ngelihat orang yang begitu mendapatkan melihat satu senior atau trader-trader yang sukses, mereka tanyanya langsung, Pak, tekniknya Bapak ini apakah aman? Bagaimana keamanannya? Tapi selalu yang dipinginin itu besar-besaran profitnya. Tidak berfokus pada keamanan modal, tetapi berfokus pada besaran profit. Sehingga mental yang seperti inilah yang sangat mudah sekali untuk diiming-imingi. Ya, kalau kita lihat para pemangsa lah istilahnya, penipu-penipu di dunia trading itu ya mereka selalu ngiming-ngimingin profit, dan anehnya itu banyak sekali orang yang seneng gitu. Ya, oke. Kemudian dari uang pribadi yang saya katakan tadi ya, ada juga sebagian orang yang memang dari uang pribadi, tapi uang itu bukan uang tabungan, bukan uang lebih, tapi uang untuk kebutuhan hidupnya. Nah, ini sangat berbahaya sekali ya teman-teman. Jadi kalau belum punya modal dari uang lebih, sebaiknya dihindari untuk menggunakan modal yang dari uang kebutuhan hidup. Sebaiknya uang kebutuhan hidup itu memang terpisah dari modal kerja. Karena trading ini adalah kerja, trading ini adalah bisnis. Kebutuhan hidup itu menuntut terus ya. Apalagi kebutuhan dasar itu sandang, pangan, papan ya teman-teman. Jika tidak tercukupi secara minimal,
Ya, ini akan mengganggu. Dan ini tidak boleh terlalaikan ya teman-teman ya. Terganggunya itu nanti akan baik secara materi ya. Mungkin karena ini saya sedikit cerita lagi. Dulu ada orang yang trading di tempat saya ya, belajar, terus trading dengan menggunakan uang yang cukup besar, sekitar 30 jutaan waktu itu. Saya nggak tahu uang dari mana. Tapi ternyata waktu belum closing, dia keburu aja. Dan dia butuhkan uang itu untuk apa? Ternyata untuk biaya kuliahnya anaknya. Jadi ada batasannya. Saya cuma bisa pakai ini 1,5 bulan. Setelah itu nggak bisa. Nah itu terganggu psikologinya ya. Riwa-riwi datang ke base camp bingung dengan tradingnya. Kemudian secara mental dia juga terganggu. Bingung sekali. Ya, oke. Nah, modal itu kan tidak dalam bentuk uang saja. Tetapi meliputi sekali lagi yang tadi saya katakan ilmu. Nah, ini saya tegaskan lagi. Seringkali orang itu kebalik ya teman-teman. Punya modal itu selalu yang dipikirkan itu modal untuk tradingnya. Dia nggak punya ilmu, tapi punya modal. Dan dia sayang sekali dengan uang itu. Untuk diambil sebagian, dibuat belajar trading. Ya, mereka lebih baik saya ikut forex kopi aja, nggak pakai ilmu nggak apa-apa. Yang penting ini bisa saya pakai untuk modal. Kebalik, kalau saya dulu nggak seperti itu. Saya harus membuat diri saya mandiri, menjadi seorang trader yang mandiri, yang nggak mudah ditipu, yang kuat dalam berpikir. Ya, otot-otot trader kita menjadi kuat. Kita latih terus, sehingga kita nggak akan dengan mudah itu bisa bangkrut. Kita justru mendapatkan profit yang konsisten. Kenapa? Karena kita belajar dulu. Bukan bingung trading dulu. Jadi kalau punya modal uang sebagian buat trading, kita harus rela untuk modal utama kita yang untuk trading ini berkurang. Sebagian untuk belajar, sebagian untuk tools, memperlengkapi. Ya, kalau kita cuma punya modal terus ya untuk tradingnya aja, nanti balik-balik ke madam-madam, saya menyesal tidak belajar sama madam. Kalau dari dulu saya belajar, hari ini saya sudah bisa trading. Tapi saya keburu aja itu ikut si A, ikut si B itu nggak pakai bayar, soalnya gratis. Tapi jangan khawatir ya teman-teman, sekarang ini sudah gratis loh Madam Supro. Ya, kalau dulu memang berbayar. Nah, balik lagi sudah rugi 15 juta, 30 juta, baru balik lagi dan tidak punya duit lagi. Ya seperti itu. Jadi kayak seperti lingkaran setan gitu ya teman-teman. Oke, ini mengenai sumber yang terpercaya itu bisa jadi berbayar ya, yang memberikan kontribusi secara profesional serta ilmunya bisa dipertanggungjawabkan ya. Mentor-mentor, ada banyak institusi edukasi ya. Kemudian alat-alat penunjang tools ya, sekali lagi itu yang diutamakan. Nah, kemudian ada yang namanya sumber modal eksternal. Jadi kalau tadi kan internal dari diri kita sendiri. Nah, ini yang eksternal ya. Yang eksternal itu dari mana? Nah, kebanyakan orang-orang itu pinjem duit ya. Nah, pinjem duit ini menjadi alternatif yang terbanyak dari sekian banyak trader. Saya nanti pinjem si A, pinjem si B. Nah, pinjaman ini kan macam-macam. Ada yang berbunga. Tidak menyarankan Anda berhutang loh ya, teman-teman. Cuman kalau hal ini bisa terpaksa Anda harus hutang ya. Hal ini bisa Anda pertimbangkan. Jadi saya memiliki pemikiran kalau kita mau hutang trading ya masih boleh lah, asalkan kita bisa mencicil bulanannya tanpa harus mengandalkan profit dari trading itu.
Nah, kalau saya dulu itu sempat juga waktu awal-awal nggak punya modal gitu ya. Saya pinjem, tapi saya nggak berbunga ya pinjaman saya ke saudara saya gitu. Saya janji setiap bulan saya cicil ya, nanti 10 kali lunas. Nah, saya cicilannya itu saya memastikan kepada diri saya sendiri bahwa saya bisa mencicil tanpa mengandalkan profit trading itu. Saya punya income lain selain daripada profit trading itu yang saya mampu untuk modal trading itu menjadi modal saya 100%. Jadi sudah ada kepastian. Nah, kalau Anda bisa atur seperti itu, menurut saya sih masih boleh gitu ya. Tapi kalau Anda sudah mengandalkan hanya dari profit itu, bagaimana jika Anda tidak profit? Akan kacau balau. Anda nggak bisa nyicil, ya. Kemudian jadilah Anda dikejar-kejar gitu ya. Terus bunganya juga jadi menumpuk. Nah, itu yang tidak disarankan ya, teman-teman. Oke. Untuk selanjutnya, modal mana yang mesti didahulukan ya. Jadi kalau dari tadi penjelasan saya dari secara keseluruhan, kita rangkum mana yang harus didahulukan. Yang pertama adalah kesehatan Anda. Anda harus prima dulu, harus sehat ya. Anda harus punya waktu, harus Anda punya tenaga ya. Kemudian Anda harus punya ilmunya. Ya, kalau sudah punya ilmunya, barulah kalau memang dibutuhkan alat penunjang, Anda sediakan semua, lengkapi alat penunjangnya. Barulah Anda sediakan modal untuk tradingnya. Jangan kebalik ya, punya modal dulu terus yang lain-lainnya Anda nggak mau. Ya, susah untuk Anda sukses kalau seperti itu caranya ya. Nah, oke, Bapak Ibu, cukup sekian bahan seluruh presentasi saya. Mungkin hari ini agak terganggu sedikit, mohon maaf ya. Jadi selamat untuk Anda yang mau terjun di dunia trading dan bisa Anda persiapkan modal-modal yang sudah saya jelaskan tadi. Oke, sampai ketemu. Satu lagi, ini sebagai motivasi ya teman-teman. Kita semua pasti dalam hidup kita ini sudah dimodali. Ya, secara alamiah kita pasti sudah punya modal, apapun itu. Nah, kita harus semangat. Kita kembangkan modal yang kita punya, ya. Saya seringkali termotivasi dengan orang-orang yang mungkin disable ya. Jadi mereka ada kekurangan, ya, seperti mungkin gambar dari layar Anda ini ada orang yang badannya kekar, tapi dia mohon maaf dia dalam kondisi kurang ya, nggak ada bagian bawahnya ini kakinya nggak ada, tapi dia bisa berprestasi. Bagaimana dengan kita? Masa kita cuma trading aja, mau jatuh bangun terus. Ya, semangat teman-teman. Anda harus menjadi seorang trader yang sukses. Oke, see you, terima kasih.